Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Ila hadratin Rasulullah alaihi wasallam qadirat jannati radhiyallahu anhu. Ila hadratin Nabiina khawin min abasifan wa syakan. Ila hadratin Nabi ma'al min kutub. Ma'alif dulu daripada kitab Al-Imam Al-Alam Syekh Yahya Salahuddin An-Nawawi untuk Imam Syekh Al-Awam Syekh Al-Syekh Karim Syekh Mahfuz Al Sabah Al-Sani Usyuri wa furu'i wa man nasaba ilaihi wa jami'an Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis utawi hadis as-saminu kang kaping 8. Al-hadis utawi hadis as-saminu kang kaping 8 wasalasuna lan 30 iku an Abi Hurairah. Di hadis yang ke-38 an Abi Hurairah cina rito saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala teman seduhuni Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah iku qala dawuh sapa Allah dawe man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi man utawi sabane wong iku ada nyatru sapa man iku ada nyatru sapa man iku adanya terus sapa mangli maring ingsun waliyan ing kekasih faqat adzan tuhu monggo teman-teman meruhaken ingsun ing man monggo teman-teman meruhaken sapa ingsun ing man bil harbi kelawan den perangi wa ma taqarraba lan ora kepareng wa taqarraba lan ora kepareng ilayya maring ingsun sapa abdi kawula ingsun bisain kelawan suwiji-wiji bisain kelawan suwiji-wiji ahabba kang luwih demenaken apa syai ilayya maring ingsun mimma dinipan saking perkara iftaratuhu kang berdoakan sapa ingsun ikman iftaratuhu kang berdoakan sapa ingsun ikman alaihi ngatasi abdi wala yazalu lan ora kingsir sapa abdi kawula ingsun ora kingsir iku ya taqarrabu keparek sapa abdi iku yang aqarrabu keparing sapa abdi ilayya maring ingsun bin nawafili kelawan pira-pira nglakoni kesunatan bin nawafili kelawan pira-pira nglakoni kesunatan hatta wahibbu sehingga demen sapa ingsun ing abdi hatta wahibbu sehingga demen sapa ingsun ing abdi fa idza ahbabtahu mongko ing dalem nalikane demen sapa ingsun ing abdi wa idza ahbabtahu mongko ing dalem nalikane demen sapa ingsun ing abdi kuntu mongko ana sapa ingsun ana iku samahu lan kang reksa pengrungune abdi iku samahu lan kang reksa pengrungune abdi
allazi kang yasma'u kang ngrungu sapa abdi bihi kelawan sam'ahu wa basarahu lan peningale abdul allazi rupane basarahu yubsiru kang ningali sapa abdul bihi kelawan basarahu wa yadahulan tangane abdi alladzi yamtisu kang nabuk sapa abdi ing biha kelawan yadahu wa rijlahulan sikile abdi alladzi yamshi kang lumaku sapa abdi biha kelawan rijlahu wala in sa'atani demi yakti lamun nyuwun sapa abdi ing ingsun wala in sa'alani demi yakti lamun nyuwun sapa abdi ing ingsun la uqtiyannahu mongko yakti aweh temen sapa ingsun ing abdi wala in ista'adzani lan demi yakti lamun nyuwun kareksa sapa abdi ing ingsun lawahi dan nahu mongko yakti ngreksa temen sapa ingsun ing abdi rawahu riwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Hadis yang ke-38 ini diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh inna Allah ta'ala qala dawuhipun Nabi Muhammad yaitu dari Allah Subhanahu wa taala yang memfirmankan man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi barang siapa ini dawuhnya Allah Subhanahu wa taala dari yang didawuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi barang siapa memusuhi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala atau walinya Allah Subhanahu wa taala faqad adantuhu bil harbi maka Allah benar-benar benar-benar Allah itu akan membuat dia faqad adantuhu merohaken sapa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan memperlihatkan pada orang yang memusuhi nyatru kekasihnya Allah Subhanahu wa taala bil harbi, itu memperlihatkan dengan adanya percekcokan, permusuhan. Jadi contoh orang yang tidak suka atau menghina kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, itu pasti Allah akan memperlihatkan kepada orang tersebut, yaitu orang ya banyak yang tidak setuju. Jadi banyak orang yang protes. Itu orang di mana kok semisal si A ini wali yang tenar dengan walinya Allah, yang kondang dengan walinya Allah, terus kok dicaci maki, dimusuhi, nah itu akan memperlihatkan pada orang tersebut Allah itu mungkin dengan cara banyak orang yang tidak setuju, yang protes. Itu kayak apa itu ya, peperangan, kayak peperangan. Walinya Allah kok dicaci maki, walinya Allah kok disatru. Itu banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang melindungi walinya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi Allah benar-benar akan memperlihatkan orang-orang tersebut. Itu mungkin banyak dibuktikan dengan muhibbinnya, santri-santri orang kekasihnya Allah itu banyak yang tidak terima itu. Jadi faqad adantuhu bil harbi, itu maksud daripada
qad adantuhu bil harbi. Terus wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Dan sesuatu yang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah dari hambanya, itu tidak lain adalah hamba tersebut selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekat atau selalu melaksanakan sesuatu amal atau kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Berarti sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh salat 5 waktu itu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah seorang hamba selalu taat mengerjakan sholat 5 waktu yang telah diwajibkan, iftaratuhu, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dicintai, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Terus wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Terus ditunjang, jadi tidak berhentinya selalu menambahkan kualitas ibadahnya, itu ditunjang dengan melaksanakan sesuatu kesunatan, yaitu sunat qobliyah, sunat ba'diyah, itu selalu dilakukan oleh seorang hamba. Jadi ditunjang selain melakukan sholat wajib, itu kita melakukan sesuatu sunat qobliyah, sunat ba'diyah, sampai hatta uhibbuhu. Jadi nanti lama kita melakukan dengan senang, dengan ringannya, tanpa beban. Ini adalah sudah kewajiban kita seorang hamba. Terus ditambah lagi dengan kesunatan, misal qobliyah, ba'diyah. Dan inilah Allah itu benar-benar senang apa yang dilakukan oleh hambanya itu. Fa idza ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah senang terhadap hambanya, Allah ketika sudah senang terhadap hambanya, sudah mencintai hambanya, maka kuntu sam'ahu, Allah akan menjaga pendengaran seorang hambanya itu, dan juga akan memelihara, akan menjaga penglihatan hambanya tersebut, dan juga akan memelihara tangannya seorang hambanya tersebut, dan juga kakinya itu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya, pendengarannya dijaga dari hal-hal yang tidak disenangi oleh syara, tidak bisa dijaga dari hal mendengarkan maksiat atau mendengarkan kunjingan dari seseorang, dan juga penglihatannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang maksiat. Itu bagi hamba yang telah melakukan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sholat 5 waktu, terus ditambahi sholat sunat, dan itu Allah akan benar-benar senang kepada seorang hamba tersebut, dan Allah akan menjaga semuanya, penglihatan, pendengaran, tangannya, kakinya itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wala in sa'alani la u'tiyannahu. Terus jika Allah Subhanahu wa taala sudah senang kepada hambanya, dan hambanya itu mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah itu pasti akan memberinya. Allah pasti akan mengabulkan permintaan seorang hambanya yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la ista'adzani la wa'idannahu. Dan jika seorang hamba tersebut meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan melindungi, maka Allah pasti akan menolong terhadap hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Rawahu al-Bukhari. Al-hadis utawi hadis atas kang kaping 9 wa salasuna lan 30, hadis yang ke-39 iku an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, cinarita saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman setuhune utusan Allah atau teman setuhune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh innallaha tajawaza li ing dawuh innallaha tajawaza li, innallaha teman setuhune Allah iku tajawaza li, iku tajawaza ngapura sapa Allah subhanahu wa ta'ala limaring ingsun an ummati saking umat ingsun, ngapura al-khoto'a ing luput wan nisyana lan lali wa lan perkara wa malan perkara uslub lihu kang den seneng sapa umat alaihi ing atase ma uslub lihu kang den seneng apa sapa umat sapa umati alaihi ing atase ma hadisun hasanun hadza tegese utawi iki hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan kang bagus. Rawahu meniwayataken ing hadis apa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah wal Baihaqi lan Imam Baihaqi wa ghairu malan liyane Imam Ibnu Majah wal Baihaqi. Hadis yang ke-39 ini diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dawuhnya begini, innallaha tajawaza li, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tajawaza itu mau selalu memberi ampunan kepada Nabi Muhammad itu dari umatnya, jadi memberi ampunan dari Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad dari umatnya Nabi Muhammad, yaitu selalu memaafkan semua keluputan dan semua kelupaan dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala itu memaafkan sesuatu dari umatnya yang telah diserang itu yang telah dikekang, diserang umatnya tersebut akan dimaafkan di sesuatu yang dikekang dengan sesuatu disekekang, itu bahasanya dikekang oleh sesuatu tersebut, itu Allah akan memaafkannya terhadap umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sangat pemurah dan yang maha pemurah, pemaaf, yang maha pengasih dan maha penyayang terhadap semua makhluknya, terutama kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah selalu memaafkan keluputan, kelupaan dan sesuatu yang membuatnya itu terkekang, jadi tidak bisa apa-apa, itu Allah akan memaafkannya, terutama dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Al hadis utawi hadis al arba'una kang kaping 40 iku an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dinarida saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala dawuh sapa Ibnu Umar akhadha nyekel sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusane Allah subhanahu sallallahu alaihi wasallam iman ini ing pundak ingsun faqala mengkono lidawu sapa kanjeng Nabi kun ana lidawu kanjeng Nabi kun ana sapa sira bidunya ing dalam dunya bidunya ing dalam dunya iku kaan naka kala temen sedulur sira iku walibun kamu boro iku walibun kamu boro al-abiru sabilin utawa kang lewat jalan al-abiru sabilin utawa kang lewat jalan wa kana lan ana sapa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ana iku yaqulu dawu sapa Ibnu Umar dawe ngeten ida amsaita ing dalem nalikane manjing sore sapa sira ida amsaita ing dalem nalikane manjing sore sapa sira faratan tawil mongko aja nganti sapa sira aja nganti sapa sira as-subaha ing isuk as-subaha ing isuk wa ida asbahta lan ing dalem nalikane manjing isuk sapa sira faratan tawil mongko aja nganti sapa sira al-masa'a ing waktu sore wa khurlan ngalapa sira min sihatika saking waras sira min sihatika saking waras sira saking waras sira lima robika krono lima robika maring loro sira lima robika maring loro sira wa min hayatika lan saking urip sira wa min hayatika lima rodika krono loro sira lima rodika krono loro sira wa min hayatika lan maring lan saking urip sira lima rodika krono mati sira rawahu riwayataken hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Hadis yang ke-40 ini diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Jadi akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhnya Ibnu Umar, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimangkibi. Jadi Ibnu Umar itu dipegang pundaknya oleh Allah, oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Ibnu Umar itu pundaknya dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau Nabi Muhammad itu sambil dawuh Nabi Muhammad dan kun fitunya kan akan melibut kun fitunya jadi hiduplah kamu di dunia. Jadi ketika berada di dunia ketika hidup di dunia kun ya ono sapa sira kan akan melibut itu bagaikan apa itu orang yang ngumboro orang yang ngumboro wong ngumboro itu ya ngumboro suatu saat itu akan kembali tidak selamanya itu akan terus memburu awal sabilin atau kaya itu bagaikan di dunia keberadaan kamu di dunia itu bagaikan apa abiru sabilin itu seperti lewat jalan jadi seperti lewat jalan ya cuma sebentar lewat semisal kita lewat di kota suatu kota Tulungagung itu cuma lewat setelah itu ya lewat kita tinggalkan yang kita lewati itu ibaratnya di dunia itu seperti itu hidup di dunia itu bagaikan apa itu ka'annaka walibun seperti hanya kampung itu ngumboro itu ya cuma suatu saat akan kembali atau bagaikan lewat jalan abiru sabilin lewat jalan terus ya sudah terlewati itu tidak mondar mandir bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yaqulu dan Ibnu Umar itu dawuh tidak aksentan terus Ibnu Umar itu dawuh
Tidak amsayta fala tanzil as-subah. Ketika kamu masuk waktu isu, waktu pagi, waktu sore, ketika kamu masuk waktu sore, maka janganlah kamu menunggu waktu pagi, waktu isu itu jangan kamu tunggu-tunggu. Jadi pas waktu masuk sore, ya apa yang pas waktu sore itu kamu kerjakan, ya kerjakan. Jangan kita cuma menunggu dan menunggu datangnya pagi hari. Jadi apa yang kamu kerjakan saat itu ya kerjakan. Jangan menunggu nanti. Baiklah asbah tabaratan gazir al-masa. Ketika kamu berada pada pagi hari, di waktu pagi hari itu jangan menunggu sore hari. Jadi apa yang saat itu kamu berada, lakukan, jangan menunggu. Mumpung kita bisa. Jadi jangan menunda-nunda suatu amalia. Jangan menunggu hal yang belum jelas. Waktu pagi kita aktivitasnya apa, ya kerjakan. Jangan nanti nunggu waktu sore. Nah, itu jangan. Apa saat itu kamu hadapi, lakukan itu. Waktu insyahatika imarotika. Dan ketika kamu sehat itu ambillah, manfaatkanlah. Ingat ketika kita sakit itu tidak bisa apa-apa, maksudnya tidak bisa maksimal amal-amal yang kita lakukan. Jadi ketika kita sehat itu jangan ngendi-ngendi, manfaatkanlah sehat kita. Buat beribadah, tekun beribadah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngendi-ngendi. Nanti aja mau belajar menunggu umur sekian, itu jangan seperti itu. Ketika kita masih sehat, lakukan. Selagi kita mampu, lakukan. Jangan menunggu atau jangan menunda. Wa min hayatika li mautika. Ketika kita masih hidup, lakukan. Mumpung kita masih hidup. Kalau kita sudah mati ya tidak bisa melakukan amalia lagi. Apa yang kita lakukan di dunia ketika hidup ya kalau mati ya sudah tutup, tidak bisa melakukan amalia lagi. Yang kita lakukan waktu hidup ya itu kita dapatnya itu. Jadi lakukan apa yang telah saat ini kita bisa lakukan. Jangan menunda, jangan menunggu yang lain, menunggu apa sebentar, jangan, langsung kita lakukan. Al-hadisu al-hadi wal-arba'un wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.